Agi Valerina Renata Tio Delia. Pagi Derby. Pagi, Pak. Yuk. Yuk kita satu orang kabar dari minta pimpin doa dulu dong sebelum kita mulai. Siapa mau pimpin doa silakan. Kak Bandar yang nge-lag ya Tio. Silakan Tio. Enggak, Pak, saya, Pak, PC saya. Oke. Tio mau pimpin doa? Ya. Iya. Mari kita berdoa dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Tio. Kita lanjut ya tentang persamaan kuadrat ya. Pagi Danu. Yuk siapin catatannya. Kita mau Pagi, Pak. belajar lihat kurvanya ya hari ini ya. Pagi Dea, pagi Pet, pagi Jeff. Pagi Kak Bandar. Yuk. Ya, nanti kita belajar pakai GeoGebra ya. Nanti tinggal masukin persamaannya aja. Ya. Kau setia dan selalu. Asik. Dia udah share link buat GeoGebra-nya ya. Sip, 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 sip. Yuk kita lihat dulu ininya ya. Kurvanya ya. Kita mau lihat Udah belajar. pernah nyoba, cuman iseng doang sih. Oke. Seru nggak Tio pakai GeoGebra? Terus sih, cuman ya nggak tahu asal masukin angka aja. Nanti masukin yang ini ya, persamaannya ya. Kita masukin persamaannya nanti belajar. Yuk, nanti kita akan lihat seperti apa kurvanya, kurva grafik dari persamaan kuadrat. Nah, kita belajar dulu. Jadi, seperti ini kira-kira kurvanya tuh kayak kalau kalian pernah lihat jembatan, nah kurvanya kira-kira begini bentuknya. Ya, melengkung, ada yang melengkung ke atas, ada yang melengkung ke bawah, ya. Ke samping nggak ada sih, nggak ada yang ke samping, cuman atas bawah doang ya. Yuk kita belajar sekarang tentang grafiknya. Nanti kita menentukan sifat-sifatnya dari nilai ABC-nya ya. Terus nanti kita nyari koordinat titik puncaknya gimana, terus titik potong grafik terhadap sumbu X dan Y-nya. Ya, kita akan belajar ini. Nah, sekarang lihat yang ini. Ada grafik fungsi namanya persamaannya fx sama dengan 2x kuadrat. Oke. Kak Bandar kalau punya fx itu pengertiannya sama aja dengan y. Fx itu sama aja sebagai sumbu y-nya nanti. Ya, berarti fx sama dengan 2x kuadrat ini, Kak Bandar bisa tulis begini, y sama dengan 2x kuadrat. Fx itu pengertiannya sama dengan y. Ya, jadi si fx-nya nanti kita letakin ordinatnya di y-nya. Sama dengan 2x kuadrat. Nah, sekarang kita belajar dulu nyari nilai y-nya dari persamaan ini. Ya, kita punya x misalkan eh, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. X-nya ini min 3, min 2, 0, 1, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya.
Ini X-nya. Maka kalau dia X-nya segini, kita kan punya fungsinya 2X kuadrat. Berarti 2X dikuadratin. X-nya min 3. X-nya ganti dengan min 3. 2 kali min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? Kan fungsinya rumusnya 2X kuadrat. Sekarang kita mau ganti X-nya pakai min 3. Atau di sebelah sini ya, Kak Bandar ini nih. Kak Bandar Jabar ini. 2X kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat. Kalau X-nya sama dengan min 3, Y-nya berapa? Berarti kan 2 kali min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? Min 3 kuadrat berapa? Jangan tegang ya, belajarnya jangan tegang. Enjoy aja, relax, relax. Biar bisa masuk ke ininya. Bisa ditangkap. Tarik nafas, buang. Gitu aja ya. Jangan tegang. Kak Bandar nggak mau bawanya tegang, santai aja. Kalian jangan ngeliat ini, oh udah belum apa-apa, Kak Bandar udah ngasih nilai fungsi begini. Enggak. Ini supaya terbiasa aja nanti. Ya, biar kita terbiasa aja. Gitu ya. Oke. Yuk, min 3 kuadrat berapa? Min 3 kuadrat berarti min 3 kali min 3. Min kali min kan plus ya. 3 kali 3 kan 9. Oke, berarti positif 9. Betul jawaban Maafin. Ya. Lalu kemudian kan 2 kali min 3 kuadrat. Berarti tadi min 3-nya kan, min 3 kuadrat kan 9. Berarti 2 kali 9. 2 kali 9 berapa? 18. 18. Oke. Nah, perhatikan X-nya min 3, Y-nya 18. Berarti koordinat yang ini min 3,18. As simple as that, tentukan koordinatnya. Ketika X-nya min 3, Y-nya 18, maka koordinatnya adalah min 3,18. Ya, sesimpel itu ya. Oke? Paham nggak sampai di sini? Contoh satu dulu. Enggak. Geleng-geleng. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru satu contohnya soalnya ya. Oke, berarti di sini kita isi dulu. Ya kan? Ini kita isi dulu nih yang di tabel yang ini nih. Kak Bandar mau jelasin tabel di bawah ini gimana jalannya gitu kan. Kak Bandar udah siapin sih sebenarnya. Ya. Berarti ini ketika X-nya min 3, 2X kuadratnya 18. Nah ini ya Y-nya ya. Y-nya kan nilainya 2X kuadrat, berarti ini juga 18. Oke. Maka koordinatnya tadi kan udah dapat ya, min 3,18. Ketika min 3X-nya, Y-nya 18. Di sini titiknya ya. Sampai sini paham nggak? Kan kita mau gambarin fungsinya dalam bentuk kurva. Kurvanya di diagram Cartesius. Ya. Oke. Yuk. Lanjut atau mau diulang? Mau lanjut apa mau diulang? Lanjut ya. Kita coba X-nya min 2 ya. Kira-kira Y-nya berapa? Sebetulnya udah ada di sini sih, nggak usah capek nyarinya. Kabanar udah siapin. Cuman Kabanar mau ngajarin caranya. Kenapa ada 18, 8, 2, 0, 2, 8, 18 gitu ya. Misalkan X-nya sama dengan min 2. Kalau X-nya min 2 berarti Y sama dengan 2, kan X kuadrat ya. X-nya min 2, berarti min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berapa? Min 2 kuadrat. 4. 4. Min kali min plus 2 kali 2, 4. Gitu ya. Right.
Yuk, berarti min 2 kuadrat tadi 4, maka ini jadinya, sorry, 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8. Maka ketika X-nya min 2, Y-nya 8. Berarti koordinatnya min 2,8. X-nya min 2, ya. Y-nya 8 di sini. Gitu. Gambar titiknya di situ posisinya. Sampai sini paham nggak? Nyari, kita mau gambarin koordinatnya dulu sih masing-masing. Ya. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. X min 1-nya masukin, cari Y-nya. X sama dengan 0 masukin, cari Y-nya. Gitu ya. Maka dapatlah yang ini, yang di dalam tabel ini. Ya. Berarti ini Kak Bandar persingkat di sini ya. Berarti ini kan, ini X, ini Y-nya. Berarti koordinat ini kan min 3,18 tadi ya. Ini 2,8. Ini min 1, kok 2, 0,0. Aku kunci. Ada itu soalnya. Bukan. Apa? Aku kemarin ini bukan. Kursi roda sama tabung oksigen. Aku buat si mama. Buat si mama. Kok bisa? Enggak, aku simpen di sini mau aku kirim ke Lampung. 1,2, 2,8. Enak kok. Proyektor. Iya, jam berapa kok? Jam 1. Oh gitu, boleh, boleh. Apanya? Colokan. Masih kayaknya kok. Dipakai PAUD. Dipakai PAUD aja dong. Oh. Yuk, jadi ini koordinat-koordinat gambarnya. Ya, oke. Ini ada yang mau join tapi masih kelas 7. Kelas 7 nanti baru 11.20. Udah masuk nih. Rajin sekali. Yuk. Nah, ini min 3,18 kan yang di sebelah kiri sini ya. Nah, ini koordinatnya begini. Oke? Nah, ini dicatat dulu deh. Cara nyari koordinatnya. Oke, kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya. Jangan ini ya, jangan bingung dulu. Pokoknya sama Kak Bandar tuh nggak usah bingung-bingung deh. Nanti Kak Bandar akan kasih clue-cluenya aja, ya, supaya kalian nggak bingung. Ini Kak Bandar ajarin sengaja supaya nanti kalau ada persamaan mau kalian gambarin, itu kalian bisa manual. Kalau pakai GeoGebra, kalian tinggal ketik persamaannya, enak sebenarnya. Nggak usah susah-susah, ya. Cuman kalau ujian kan kita nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa selalu pakai ini, pakai apa? Pakai laptop ya atau pakai PC. Gitu.
Nih kalau pakai GeoGebra bentar Kak Bandar tunjukin ya. Gimana bentuk sebenarnya. Itu kan kita gambarin manual. Kalau GeoGebra kita tinggal masukin persamaannya aja di sini. Nah, nih perhatiin. Di pojok kiri ini kan ada fx sama dengan 2x kuadrat. Ya, maka gambarnya otomatis sama dengan tadi yang hampir kita gambarin. Gitu. Ya, ini cara simpelnya. Kak Bandar ngajarin masih pakai cara manualnya. Ketika kalian nggak punya laptop, kalian bisa ngegambarin secara manual gitu maksudnya Kak Bandar tadi. Ya, nah, GeoGebra tuh enaknya gini. Tinggal dimasukin persamaannya. Gimana sih Kak ngetiknya? Ntar Kak Bandar ajarin bentar ya. Nih, kita ketik dulu, misalkan ini masih kosong. Kita tadi minta 2x. Nah, nulis kuadratnya gimana, Kak? Ini lihat nih. Ada gambar kotak, terus ada pangkat 2. Nah, ini diklik. Dah, keluar. Langsung 2x kuadrat otomatis kan. Oke? Tadi nulis fx-nya gimana, Pak? Itu otomatis fx-nya keluarnya. Perhatiin nih ya, Kak Bandar ulang lagi ya. Fx-nya otomatis sendiri. Nggak Kak Bandar ketik dari awal. Kak Bandar cuma ngetik 2x, 2x, lalu tekan yang ini, kotak pangkat 2 Oh, itu ya. langsung dah. Nih, lihat. Langsung keluar kan? Oh, Ya kan? fx-nya langsung keluar nggak? iya. Oke. Jadi nggak perlu nulis fx-nya, langsung ketik persamaannya aja. Gitu. Oke. Ini sekilas tentang GeoGebra ya. Kita kenalin bentar ya. Yang tadi silakan dicatat dulu cara mencari koordinatnya secara manual. Ini penting karena nggak selalu kalian pakai GeoGebra. Ya. Atau pakai ChatGPT. Kak Bandar lagi suka pakai ChatGPT. Pokoknya yang AI, Kak Bandar lagi suka. Karena kalau udah Kak Bandar lagi males, mentok gitu ya. Malah mentok mikir, pakainya itu aja. Tapi itu nggak baik sih. Kadang bikin kita jadi nggak ini sih, nggak mengasah otak. Ini masih yang mana Le? Yang ini share screen sekarang yang mau di screenshot. Yang persamaan, ini masih tentang persamaan kuadrat, Seren. Kita mau lihat grafiknya, cara menentukannya. Ya, Oh, grafik. iya. Kalau Kalau gitu kayak kemarin masih cari akar-akarnya, sekarang kita mau lihat grafiknya, mau nentuin grafiknya dengan lihat persamaannya gitu ya. oke. Oke, sip. Ini masih di persamaan kuadrat, belum materi baru belum. Kita masih ngomongin grafik fungsinya. Nanti habis dari sini kita balik lagi nanti ke cara menentukan akarnya pakai yang kemarin. Yang Kak Bandar kirim link Instagramnya itu kalian catat ya. Itu bagus, itu kesimpulan dari semua persamaan kuadrat. Nanti di play video IG-nya, terus di stop, 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 baru screenshot. Habis stop, screenshot gitu. Jadi per partnya kalian dapat nilainya ya. Terus nanti pindahin ke catatan. Nanti di situ diajarin cara nyari X1 dan X2 dengan mudah. Dengan gampang. Ada konsepnya di situ yang Kak Bandar kirim di IG. Gitu, ya. Linknya udah Kak Bandar kirim di grup matematika kelas 9. Kalian bisa lihat nanti setelah pembelajarannya. Screenshot. Memang agak cepat sih, karena itu kan hitungannya jadi reals kan. Jadi harus jeli. Ketika dia ganti, tahan, di hold, baru screenshot. Dia ganti, hold, screenshot gitu sih. Harus cepat main jarinya. Gitu. Ya, oke, udah yang ini.
Udah ya? Yuk, kita next yuk. Bentar. Ya, oke deh. Sip. Nah, ini kalau pakai GeoGebra kayak tadi. Ini yang Kak Bandar screenshot tadi. Pakai GeoGebra. Udah Kak Bandar siapin ya. Lebih rapi dia. Tapi kita juga harus tahu pakai cara manualnya ya. Kak Bandar nggak lama di sini. Nah, ini namanya grafik fungsi kuadrat tuh bentuknya ini namanya bentuk parabola. Ya, parabola. Jadi kalau kalian lihat bentuk begini, ini disebut dengan bentuk parabola. Nah, perhatikan di keterangan yang Kak Bandar kasih. Ya, di sini ada titik puncak atau titik balik. Titik puncak itu adalah titik di mana si grafiknya balik lagi, gitu ya. Dari tadinya turun, lalu ketemu di titik puncak ini dan dia naik ke atas. Itu titik puncak, ya. Harus terbiasa dengan istilah titik puncak. Nah, kalau di gambar yang tadi, titik puncaknya kebetulan di 0,0 sebagai titik puncaknya. Habis dari 0,0 kan dia naik lagi ya. Tadinya turun, terus naik. Gitu ya. Itu titik puncaknya. Oke. Nah, yang berikutnya. Ada namanya sumbu simetri. Sumbu simetri namanya simetri, maka dia adalah tepat di tengah-tengah si titik puncaknya ini sebagai titik balik. Jadi kalau simetri kayak misalkan gini ya. Kak Bandar punya bentar. Oke, Kak Bandar punya tisu. Oke, Kak Bandar ada tisu. Nah, dibilang dia simetri ketika dia dilipat dua sama besar gini kan. Nah, inilah sumbu simetrinya. Oke, kita pernah belajar dulu simetri lipat ya waktu SD. Tentang persegi panjang, lingkaran gitu ya. Kita udah belajar tentang simetri. Nah, di grafik juga ada sumbu simetri, ya. Sumbu simetri itu berkaitan erat dengan titik puncaknya. Di mana titik puncaknya, disitulah dia sumbu simetrinya. Nah, Bandar ulangin, di mana titik puncaknya letaknya, disitulah dia ada sumbu simetrinya. Ya, kalau di gambar ini, yang tadi, nah, sumbu simetrinya kebetulan tepat di titik 0,0 berarti sumbu simetrinya adalah sumbu Y sendiri. Sumbu Y ini sebagai sumbu simetrinya dari grafik 2x kuadrat. Ya, sumbu simetrinya yaitu sumbu Y sendiri. Karena titik puncaknya tepat di 0,0. Oke? Yuk, berikutnya. Kemudian kita belajar istilah berikutnya. Habis titik puncak sumbu simetri, nanti ada ngomongin titik potong sumbu Y. Kalau grafiknya memotong sumbu Y atau titik potong sumbu X. Kalau grafiknya memotong di sumbu X. Kalaupun enggak, itu enggak jadi masalah. Ya, yang penting kita tahu bahwa nanti ada kemungkinan si grafiknya memotong di sumbu X atau di sumbu Y. Ya, oke. Nah, ini mau dicatat dulu silakan. Sebisa mungkin nanti kalian satuin file-filenya tentang grafik. Nanti Kak Bandar kasih clue-nya. Ini Kak Bandar kenalin dulu tentang grafiknya dulu. Apa aja yang ada di dalam grafik yang penting yang mau kita pelajarin. Ya. Oke. Kalau sudah, kita mau lanjut. Ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah, ini persamaan kuadrat umumnya ya. Kita udah kemarin belajar tentang ABC-nya. Nah, ABC ini bisa juga kita pakai sebagai clue untuk melihat grafiknya secara kasat mata. Tanpa perlu digambarin, dengan kita lihat ABC-nya nilainya, kita bisa tahu jenis grafiknya seperti apa bentuknya.
Ya. Ini Kak Bandar ulang lagi sebentar. Nilai ABC-nya jangan lupa, persamaan umumnya semua plus ABC-nya. Kalau di persamaannya negatif, berarti nilainya jadi negatif. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut yuk. Nah, ada namanya diskriminan. Nilai diskriminan itu ini, B kuadrat min 4AC. Tadi persamaan bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya jangan lupa. Nah, untuk mencari diskriminan, kita harus tahu dulu nilai ABC-nya berapa. Ya. Nah, diskriminan ini nanti berkaitan erat juga sama grafiknya. Salah satu ciri yang bisa dilihat dari grafiknya dengan mencari diskriminannya. Oke. Yuk, ini dicatat dulu diskriminannya ya. Kalau udah, kita mau lanjut yuk. Nah, sekarang kita masuk ke sifatnya. Ini yang penting. Tanpa perlu digambarin, kita lihat sifatnya, kita bisa tahu nanti seperti apa ininya ya. Grafiknya, gambarnya. Nah, perhatikan yang pertama. Tadi ada diskriminan atau simbolnya D. Perhatikan yang pertama ini, yang paling atas. Kalau D-nya lebih besar dari 0, ya, D-nya lebih besar dari 0, maka dia punya grafiknya pasti, ini pasti ya, kalau nilai D-nya lebih besar dari 0, si grafik tersebut pasti punya titik potong sebanyak 2 di sumbu X. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, dia pasti si grafiknya memotong di sumbu X sebanyak 2 titik. Nggak bisa nggak. Ya. Jadi nggak perlu kita gambarin, kita cuma cari nilai diskriminannya, kita bisa ilustrasiin. Oh, diskriminan dia misalkan 2, atau nilainya diskriminannya 3. Oh, berarti ini grafik, dia pasti memotong sumbu X di 2 titik. Gitu. Ya. Tanpa perlu kita gambarin. Nanti kita uji pakai gambar, benar nggak? Ya. Oke. Yuk, sekarang yang kedua. Yang kedua, clue-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, si grafiknya terbukanya ke atas. Ya, membentuk huruf U begini. Kalau nilai A-nya, koefisien A-nya lebih besar dari 0, maka sudah otomatis grafiknya terbuka ke atas. Seperti tadi ya, contohnya ya. Gambar yang tadi, yang 2x kuadrat, 2x kuadrat, ya. Kita coba cek tadi ya, yang 2x kuadrat. Fx sama dengan 2x kuadrat. Ini kan persamaan umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, maka ketika AX kuadrat, ini 2X kuadrat berarti nilai A-nya sama dengan 2. Sebetulnya tanpa kita gambarin tadi, dengan lihat nilai A-nya lebih besar dari 0, grafiknya pasti terbuka ke atas seperti ini.
Benar nggak tadi grafiknya terbuka ke atas? Yang 2x kuadrat. Benar ya? 2x kuadrat tadi terbuka ke atas. Oke? Nah, masalahnya D-nya tadi kan si 2x kuadrat ini kan nggak ada BX, nggak ada C-nya. Berarti ini B-nya 0, C-nya 0. Nah, kita coba cari diskriminannya dulu dari yang ini ya. Kita cari diskriminannya. D-nya kan tadi B kuadrat min 4AC. Oke, B kuadrat, B0 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya 2, C-nya 0. Oke, 0 kuadrat 0 dikurang 4 kali 2 min 8, min 8 kali 0 ya 0. Berarti D-nya 0. Nah, karena dia D-nya 0, sama sekali dia tadi nggak memotong di sumbu X kan? Si grafik 2X kuadrat tadi dia nggak memotong di sumbu X sama sekali kan? Nggak ada pemotongan kan di sumbu X. Ingat nggak tadi grafiknya? Ntar ya, Kak Bandar keluarin GeoGebra-nya ya. Nih. Yang 2X kuadrat tadi, dia kan nggak ada titik potong di sumbu X. Nih, ada titik potong di sumbu X nggak? Sumbu X itu yang bawah ini nih. Min 8, min 7, min 6. Dia nggak ada memotong di sini kan? Malah di atas sumbu X semua. Benar nggak? Karena diskriminannya 0. Ya, kalau diskriminannya 0, dia nggak ada memotong sumbu X sama sekali. Oke? Yuk. Paham ya? Dengan lihat D dan nilai A-nya aja, kita udah bisa ilustrasiin si grafik tersebut seperti apa. Oke? Oke, sorry Kak Bandar keluar bentar tadi. Yuk. Lalu berikutnya, clue yang kedua. Tadi D-nya lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat yang bawah. Ya, lihat yang bawah. Ketika D-nya lebih besar dari 0, masih sama. Berarti masih memotong sumbu X di 2 titik. Ya, tapi lihat A-nya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya bukan ke atas, tapi ke bawah terbukanya. Kebalik grafiknya. Ya. Tak ada grafik yang begini nanti, ada. Nilai diskriminannya lebih besar dari 0, tapi A-nya lebih kecil dari 0, ada. Tergantung persamaan kuadratnya. Nah, ini dicatat dulu deh, dua kriteria ini. Jadi kalau D-nya lebih besar dari 0, itu dia pasti memotong sumbu X di 2 titik. Kalau A-nya lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, grafiknya terbukanya ke bawah. Oke, kalau dicatat, kita lanjut lihat yang berikutnya. Ini D-nya masih lebih besar dari 0. Kita mau lihat kalau D-nya sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Ya.
Udah? Kalau udah kasih jempolnya dong, biar kita lanjut. Udah, Kak. Oh, belum. Belum ya? Oke. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Yang berikutnya ini Kabandar clear dulu ya. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0, kayak yang tadi. 2x kuadrat kan D-nya 0 ya. Dia menyinggung sumbu X di satu titik. Tadi dia singgung sumbu X-nya di titik 0,0. Cuman menyinggung, bukan memotong. Nyinggung itu cuman begini, nempel doang, tok gitu. Kalau ini memotong kan dia ada potongan di sumbu X-nya ya. Dia cuma nempel doang ke sumbu X kalau menyinggung. Tek, gitu. Jadi kalau tersinggung itu sebetulnya cuma nempel doang perasaannya, belum dipotong. Ya, kalau udah sampai terpotong perasaannya baru itu perih namanya ya. Kalau tersinggung baru nempel gitu ya. Oke, biar nggak terlalu kaku kita ya. Ya, oke. Kak Asel langsung peka dia. Oke, kalau D-nya sama dengan 0, menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau A lebih besar dari 0 masih sama, terbukanya ke atas juga ya. Nah, ini contoh yang tadi 2x kuadrat. Hanya kan lebih besar dari 0 kan? D-nya 2, D-nya 0. Ya, maka gambar grafiknya kan tadi begini. Ya, itu contohnya yang tadi. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kalau D-nya lebih besar sama dengan 0, tapi A-nya lebih kecil dari 0. Sama-sama menyinggung sumbu X di satu titik kalau D-nya 0, tapi kalau A-nya lebih kecil dari 0 kayak yang tadi, terbukanya ke bawah, bukan ke atas. Ya. Jadi dengan lihat nilai D sama A-nya, kita tahu sebenarnya kalau grafiknya seperti apa sih bentuknya ya. Tanpa perlu digambarin, ilustrasi aja, udah bisa kita visualisasiin, kita imajinasikan bakalan seperti apa sih gitu ya. Tapi cari dulu nilai D-nya. Gak cukup cuman A-nya doang. A itu menentukan dia terbuka ke atas apa ke bawah. Tapi yang lebih valid itu adalah si D-nya. Kalau D-nya kita udah dapat kayak begini, D-nya tadi 0, maka dia cuma menyinggung doang, nggak memotong. Ya. Bedakan menyinggung dan memotong. Menyinggung itu cuma nyentuh doang. Kalau memotong, dia ada titik potongnya, ada titik pertemuannya. Ya, gitu ya. Oke, yuk. Yang D sama dengan 0 udah, sekarang kita lihat kalau dia D kurang dari 0. Tadi kan lebih besar dari 0 udah, sama dengan 0 udah kan. Sekarang kita lihat kalau D-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 si D-nya, dia nggak kenain sumbu X sama sekali. Grafiknya pasti di atas sumbu X atau melayang begini grafik. D-nya lebih besar dari 0, memotong sumbu X di dua titik. D-nya sama dengan 0, cuman menyinggung doang sumbu X-nya. Tapi kurang dari 0 si D-nya, si grafiknya nggak ngenain sumbu X sama sekali. Ya, jadi nilai D itu menentukan posisi grafiknya terhadap sumbu X seperti apa. Benar ulangin. Nilai D itu atau nilai diskriminan itu menentukan posisi si grafiknya terhadap sumbu X seperti apa. Apakah dia memotong, apakah dia menyinggung, atau dia tidak menyinggung sama sekali. Ya, kalau A-nya itu cuma sebagai patokan dia terbuka ke atas, kalau lebih besar, kalau dia ke bawah berarti lebih kecil dari 0. Hanya itu doang fungsi si A. Tapi yang berperan penting adalah nilai si D-nya. Ya, that's it. Itu namanya definite positif atau definite negatif, sama aja. Ya.
Jadi nanti kita akan lihat persamaannya seperti apa. Kita bayangin tanpa harus gambarin. Nanti kalian bisa lihat secara kasat mata atau ilustrasikan seperti apa ya. Yuk, kita masih ada 2 menit. Kita mau coba belajar ya. Ini jangan lupa clue-cluenya, lihat D-nya yang lebih penting. Kalau A itu cuma 2, lebih besar dari 0 terbuka ke atas, kurang dari 0 terbuka ke bawah. Itu doang. Nah, kalau Kak Bandar simpulin seperti ini. Ya, kalian mau catat kesimpulannya seperti ini boleh. Jadi ini kalau dilihat dari nilai D-nya, kalian bisa simpulin begini. Kalau lihat dari A-nya cuma 2 seperti itu ya. Itu ringkasan dari yang tadi yang kita lihat. Kak Bandar ringkasin seperti ini. A itu ini, koefisien A. Yang ini loh, D. Bentuk umumnya kan, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan, bentar, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau si A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Kalau lebih kecil dari 0, dia terbuka ke bawah. Nilai A-nya itu doang, gitu. Nah, kalau D-nya kan yang tadi, B kuadrat min 4AC kan, D ini kan B kuadrat min 4AC. B-nya juga dari sini, BC-nya juga dari sini, ya. Ngambilnya dari sini. Gitu ya. D itu diskriminan ya, diskriminan persamaan kuadrat. Oke? Kita belajar sampai sini dulu. Silakan dicatat, ini penting. Nanti hari Senin kita akan latihan ya, secara ilustratif aja, tanpa perlu gambarin. Nanti kalau udah dapat ilustrasinya, kita bisa lihat pakai GeoGebra, lebih cepat nanti gambarinnya ya, masukin persamaannya. Kasih soal, oke. Ntar. Ini udah ya. Ntar. Nah, coba kalian cari nanti grafik ini. X kuadrat plus X sama dengan min 6 sama dengan 0. Berarti yang perlu kalian cari kan D-nya. D-nya itu B kuadrat min 4AC. Ya. A-nya kan udah ketahuan 1. Sekarang kita cari D-nya dulu yuk. D-nya kan B-nya kan 1, berarti 1 kuadrat. Dikurang 4 kali 1, C-nya min 6. 1 kuadrat 1 kan, dikurang 4 kali 1, 4, 4 kali min 6, min 24. Oke, berarti 1 min ketemu min plus 24, berarti 25. D-nya 25, berarti D-nya lebih besar dari 0, A-nya juga lebih besar dari 0. Maka otomatis grafiknya, karena D-nya lebih besar dari 0, ini memotong sumbu X di 2 titik. Ya, kalau D-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Doang. Jadi kira-kira gambarnya begini. Kira-kira nih ya, kalau digambarin begini. Jadi kira-kira nih begini. Gitu. Kira-kira aja. Ya. Kira-kira begitu. Atau kalau mau lebih enak, nanti kita coba lihat di ini, GeoGebra ya. X kuadrat plus X min 6 ya. Min 6. Sama dengan 0. Nih, kalau Kak Bandar mau keluarin gambarnya bisa nih. Udah, yang ini udah dicatat. Coba Kak Bandar keluarin ya gambarnya ya. X kuadrat plus X min 6 itu gambarnya seperti ini.
di GeoGebra. Nah, ini dia. Kan persamaannya X kuadrat plus X min 6 ya. Nah, gambarnya begini. Memotong sumbu X di 2 titik. Di titik ini nih. Sumbu X-nya kan ini kan. Nih, sumbu X-nya di sini nih. Ini sumbu X-nya. Ya kan, nah, dia memotong di 2 titik ini. Terbukanya ke atas, bener kan? Jadi tanpa perlu kita gambarin sebenarnya lihat nilai D-nya sama lihat nilai A-nya itu udah cukup sebetulnya buat mengilustrasikan gambarnya, grafik tersebut ya. Oke, yuk kita absen yuk. Silakan open cam-nya. Ya, Danu sembuh ya kalau lagi nggak enak. Oke, yuk kita open cam yuk. 3, 2, 1. Oke. Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Kak Bandar beresin hari ini. Yang Senin udah Kak Bandar upload. Tinggal kalian pelajarin lagi ya. Yuk. Oke. Oke. Siap, Kak. Thank you. Makasih. Yuk, bye-bye. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Thank you. Yo. Tio, thank you.